yang bisa saya ucapkan itu mujizat. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan mujizat buat saya, buat keluarga saya. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh indah, Tuhanlah penyembuh kita. Shalom. Saat ini saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai salah seorang penyintas COVID-19 dengan gejala sedang. Dan saya ada komorbid diabetes mellitus dan hipertensi. Kejadiannya berawal di pertengahan bulan Maret 2021. Di mana suami saya yang terlebih dahulu sakit pada saat itu. Selang 2 hari kemudian kondisinya sudah membaik, dan gantian saya yang mengalami demam tinggi dan sakit di seluruh tubuh yang belum pernah saya alami sebelumnya. Tapi saat itu saya belum khawatir, saya belum curiga karena indera penciuman dan perasa saya masih normal, jadi saya tidak menderita anosmia. Kemudian demam turun setelah 2 hari kemudian, tapi berlanjut dengan gangguan pada lambung, jadi saya sama sekali tidak bisa makan. Di 5 hari kemudian, karena suami saya yang tadinya sudah baik-baik saja, tiba-tiba kembali menderita batuk-batuk sepanjang hari tanpa penyebab yang jelas. Jadi akhirnya keesokan harinya kami berinisiatif untuk melakukan tes rapid antigen, dan di luar dugaan hasilnya reaktif untuk kami berdua. Dan kami berdua dinyatakan positif COVID-19. Suami saya pada saat itu hanya mengalami gejala ringan, jadi hanya diberikan obat-obatan dan diminta untuk isolasi di rumah. Sedangkan saya sendiri saat itu langsung diminta untuk rawat inap. Kadar gula tinggi, kemudian tekanan darah juga tinggi, dan kondisi kedua paru-paru saya kiri dan kanan itu keduanya sudah mulai berkabut. Jadi ada bronkopneumonia bilateral. Tapi terus terang pada saat itu saya bimbang, ada perasaan takut dan khawatir. Dan akhirnya hari itu saya memutuskan untuk tidak dirawat inap, saya memutuskan untuk rawat di rumah saja. Tapi karena keesokan harinya pun kondisi saya tidak membaik, akhirnya saya menyerah. Dan akhirnya esokan harinya kami pergi ke rumah sakit untuk rawat inap. Dan sebetulnya satu hal yang saya baru sadar kemudian gitu ya, saya pergi ke rumah sakit tanpa mengecek dulu ketersediaan kamar gitu. Tapi ternyata Tuhan sediakan semuanya sehingga hari itu berjalan dengan lancar, dan hari itu juga saya bisa mendapatkan kamar untuk rawat inap. Nah, berikutnya selama saya dirawat, saya makin menyadari betapa berharganya udara segar yang kita bisa nikmati setiap hari secara cuma-cuma, karena di rumah sakit untuk bisa bernapas tanpa bantuan alat bantu pernapasan aja itu sudah suatu perjuangan yang sangat berat. Ya, untuk bisa ke toilet aja yang sebetulnya jaraknya sangat dekat sekali gitu, hanya jalan beberapa langkah, itu udah dikejar waktu sebelum saya kehabisan napas gitu, karena saya harus ke toilet dengan melepaskan alat bantu saya. Ya, saya terima pelajaran ini pada saat saya sakit beberapa tahun sebelumnya, bahwa saya berserah pada Tuhan, berserah dengan tangan terbuka, bukan berserah dengan tangan tertutup. Jadi apapun jawaban Tuhan untuk saya, sembuh tidak sembuh, saya harus siap. Itu doa saya setiap hari. Kehendak-Mu saja yang jadi dan bukan kehendak saya. Berikutnya ada satu lagu yang teman saya kirimkan, dan lagu itu menjadi kekuatan saya dan saya nyanyikan setiap malam. Lagu itu berjudul I Am the God Your Healer. Itu lagu dari Don Moon. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. Kata-kata dalam lagu itu saya imani betul bahwa Tuhanlah tabib saya, Tuhan yang akan menyembuhkan saya. Nah, suatu malam ada suatu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Suatu malam setelah saya menyanyikan lagu itu beberapa kali, saya memuji Tuhan dengan lagu itu beberapa kali, kemudian di antara sadar dan tidak, saya merasa bahwa ada kotak-kotak putih yang turun dari atas masuk ke mulut saya, langsung masuk ke dada saya, dan setiap kali kotak itu masuk gitu rasanya hap-hap gitu ya, dada saya langsung rasanya lapang. Dada saya yang tadinya agak sesak langsung lapang sekali, lega sekali bernapas. Yang ada dalam pikiran saya saat itu hanya satu,
bahwa Tuhan sedang jamah saya, Tuhan sedang menyembuhkan saya. Kondisi saya selama dirawat, total saya dirawat selama 9 hari, juga tidak sepenuhnya grafiknya terus naik, enggak, tuh naik turun kayak roller coaster gitu ya. Satu hari dibilang kondisi saya baik, nanti besoknya kayaknya turun lagi gitu, karena saturasi oksigen saya masih menjadi masalah. Karena setiap kali saya belajar untuk lepas oksigen, saturasi oksigen saya langsung turun ngedrop sampai ke 88, 90-an lah. Tapi akhirnya setelah 9 hari saya dirawat, dokter sudah mengizinkan saya pulang. Dan itu juga pergumulan buat saya, karena untuk jalan, untuk bergerak agak lama gitu kan, tanpa oksigen itu dadanya masih berat banget gitu. Tapi ya saya percaya Tuhan yang akan pulihkan saya total. Saya boleh pulang itu tepat di hari raya, di Kamis Putih. Tuhan dengar permintaan saya yang saya ucapkan di hati terdalam, yang saya sebenarnya nggak minta juga sih, cuma sekedar ngomong, aduh kayaknya saya pengen gitu Paskah di rumah gitu ya. Dan Tuhan dengar itu dan Tuhan jawab. Itu satu hal yang sungguh indah. Begitu banyak yang Tuhan kasih tanpa kita harus bicara gitu, tapi Tuhan tahu isi hati kita yang terdalam. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan dari pengalaman saya selama mengalami COVID, satu kata yang bisa saya ucapkan itu mujizat. Tuhan tidak henti-hentinya memberikan mujizat buat saya, buat keluarga saya. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh indah, Tuhanlah penyembuh kita. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih berjuang melawan COVID, satu hal, hati yang gembira adalah obat. Dan terus pegang tangan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita.